Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi berikutnya yaitu independensi bentuk kuadratik. Ya. Jadi ini saya nyatakan dalam teorema 10, misalkan B itu matriks konstanta berukuran K kali P. A itu matriks simetri berukuran P kali P, ini juga dari suatu konstanta. Jadi di sini B matriks konstanta ukurannya K kali P, A matriks simetri ukurannya P kali P dari konstanta juga. Y vektor random berdistribusi normal P variat dengan meannya mu, kovariansinya sigma besar. Ya. Maka BY dengan Y transpos AY, jadi di sini B itu matriks dikali vektor, hasilnya vektor. Bayangkan ya, vektor dengan bentuk kuadratik ini dikatakan saling bebas atau independen. Jika dan hanya jika B dikalikan sigma kalikan A itu hasilnya matriks 0. Jadi untuk ngecek B dikalikan A dikalikan B dikalikan sigma dikalikan A, kalau hasilnya 0, maka kita katakan dua besaran ini independen atau saling bebas. Ya. Dengan menggunakan teorema 10 ini, ya, maka muncul akibat. Di mana akibat ini kasus khusus dari teorema 10, ya, sigmanya diganti sigma kuadrat I. Ya, jadi kalau ini saya ganti sigma kuadrat I, maka sigma kuadrat ini maksudnya sigma kecil ya, bisa keluar, gitu. Jadi cukup ditulis sigma kuadrat kali B kali I kali A sama dengan 0. Nah, B dikali I dikali A itu hasilnya adalah BA. Dikalikan sigma kuadrat, ini maksudnya sama dengan matriks 0. Kalau kedua ruas dibagi sigma kuadrat, hasilnya ruas kiri tinggal BA kan. 0 berupa matriks, kalau dibagi dengan skalar sigma kuadrat tetap 0. Nah, berarti saya dapatkan buktinya B kali A sama dengan matriks 0. Ya, tinggal mengganti sigma besar sama dengan sigma kuadrat I. Nanti akan diperoleh ini. Nah, ini yang dikenal dengan akibat dari teorema 10. Kasus khusus di mana Y-nya berdistribusi normal P variat, mean-nya mu, kovariansinya sigma kuadrat I. Ya, jadi bentuk khusus dari sigma besar ini tadi. Ya, maka bentuk ini dikatakan independen jika dan hanya jika cukup dicek B kali A saja. Ya, di mana asal pengecekannya itu sebenarnya ini B dikalikan sigma kuadrat I dikalikan A sama dengan 0. Nah, ini berakibat B kali A-nya yang 0. Ya, ini akibat teorema 10. Sekarang kita lihat contoh untuk mengilustrasikan teorema 10 tadi. Ya, akibat satu dari teorema 10, misalkan saya punya variansi sampel. Ya, ini sudah kita peroleh kemarin ya, minggu lalu saya terangkan. Di mana ini rata-rata sampel. Kalau saya bentuk vektor random, Y yang berisi Y1 sampai Yn, ingat sifat dari YI ini saling independen. Ya, saling independen. Mean-nya sama. Ya, mean-nya adalah mu. Jadi Y1 ini punya rata-rata mu, Y2 rata-ratanya mu, Yn juga mu. Identik dalam mean. Ya. Variansinya juga identik. Variansinya ini sigma kuadrat, variansinya ini juga sigma kuadrat, ini sigma kuadrat dan independen. Sehingga kovarian dari Y yang dilambangkan sigma besar itu menjadi sigma kuadrat kali I. Ini ya, sigma kuadrat kali I. Jadi kalau saya menulis Y vektor random ini yang berdistribusi normal N variat dengan mean-nya mu kali J, saya sudah bisa nebak identik dalam mean. Kovariansinya sigma kuadrat I berarti identik dalam variansi. Jadi identik dalam mean maupun variansi. Gitu ya. Dari sini sudah mengandung makna seperti yang saya katakan barusan.
identik dalam min dan identik dalam variansi dan saling independen. Itu makna yang ditangkap di sini. Tunjukkan bahwa Y bar ini maksudnya dan S kuadrat berarti ini, jadi dua besaran ini saling independen. Nah, gimana cara menunjukkan bahwa Y bar ini sama ini saling independen? Berarti caranya ini harus diubah ke bentuk kuadratik. Seper N sigma Y itu bentuk kuadrat, Y bar seper N sigma Y ini bentuk kuadratiknya apa? Transpos Y kali Y kan? Kemudian diubah menjadi transpos Y kali I kali Y. Nah, bisa begitu. Oh, ini bukan sigma Y kuadrat ya, maaf. Ini diubah menjadi apa? J transpos kali Y. Ya, J transpos kali Y yang ini. Karena ini bukan sigma Y kuadrat. Kalau sigma Y kuadrat, Y transpos Y. Ya. Kalau sigma YI berarti J transpos kali Y. Vektor satuan baris kalikan vektor kolom. Ya, vektor kolom. Itu jadi sigma YI. Berarti Y bar bisa saya tulis seper N J transpos Y. Ini. Berarti B-nya apa? B-nya ini seper N dikalikan transpos J. Ini B-nya. Nah ini Y-nya, ya kan? S kuadrat diubah menjadi bentuk kuadratik. Menjadi seper N-1, ini N-1-nya saya taruh belakang. Kalau ditaruh depan, nanti mengecil penulisannya. Ini sengaja saya taruh di belakang. Nah, tinggal sigma YI min Y bar kuadrat, kemarin sudah kita buktikan, hasilnya adalah Y transpos I min seper NJY. Y transpos I min seper NJY. Ini yang sudah kita buktikan kemarin. Ini asalnya dari sigma YI min Y bar kuadrat. Tinggal dibagi dengan N-1. Nah, ya kan? Nah, berarti di sini bisa kita lihat B-nya adalah ini. Kalau kita tulis, ya kan? B-nya ini. Sedangkan A-nya apa di sini? A-nya di sini bisa kita pilih I min seper NJ. Tanpa mengabaikan, dengan mengabaikan konstanta seper N-1. Nah, kan cukup dicek matriknya aja. Nah, ya, jadi kita akan buktikan, ya, kita akan buktikan karena akibat satu tadi berdistribusi normal n variat mu, sigma kuadrat i, berarti gunakan akibat satu cukup dicek B dikalikan A. Apakah 0? Kalau iya berarti Y bar dan S kuadrat independen. Nah ini bisa kita tunjukkan. Ini B-nya tadi. Nah ini A-nya. Dengan mengabaikan suku seper N min 1. Kita masukkan juga tidak apa-apa. Seper N min 1. Ya. Toh hasilnya nanti skalar. Skalar dikalikan matrik 0 hasilnya kan jadi matrik 0. Ya, jadi tidak masalah, dicantumkan boleh ya. I min seper NJ per N min 1 boleh. Nanti dikalikan seper N jadi apa? 1 per N kali N min 1 boleh. Yang menyebabkan 0 itu sebenarnya bukan seper N atau seper N min 1, tapi ini yang menyebabkan 0. Ya, kita lihat. J transpos kali I itu hasilnya J transpos. Matrik identitas ya. Sekarang J transpos dikali ini. Kita lihat. J-nya sendiri itu sama dengan apa? J-nya. J kali J transpos kan. Sehingga J transpos dikalikan J ketemu N dikalikan seper N ketemu 1. Tinggal J transpos. Di sini tadi J transpos min J transpos jadi 0. Silakan ambil kertas buram, buktikan. Karena struktur dari B dikalikan A, ya, A-nya ini saya pilih yang matrik aja. Mau ngikutkan ini boleh, ya, boleh. Ini nanti nggak ngefek ya. Jadi seper N dikali seper N min 1, ya, dikalikan ini. Karena nilainya ini matrik 0, ya, matrik 0, jadi berupa vektor baris matriknya, dikalikan skalar apapun tetap matrik 0. Nah, ini membuktikan bahwa Y bar dan S kuadrat independen. Ya, gitu.
Nah, sekarang teorema 11. Kalau tadi hubungannya BY dengan apa? Bentuk kuadratik, sekarang antar bentuk kuadratik. Yang satu pakai matrik A, satu pakai matrik B. Dua bentuk kuadratik dikatakan independen jika A dikali sigma kali B. Nah, jadi yang dilihat A kali sigma, sigma itu kovariansi dari Y, dikali B harus 0. Kalau ini dipenuhi, maka dua bentuk kuadratik ini independen. Akibatnya, kalau sigmanya ini saya ganti dengan sigma kuadrat I, ya, maka di sini nanti muncul sigma kuadrat I. Maka sigma kuadratnya keluar, A kali I kali B tinggal AB. Sama dengan 0. Maka sigma kuadratnya nggak ngefek, cukup A kali B sama dengan 0. Atau B kali A sama dengan 0, boleh ditukar. Boleh pakai AB hasilnya 0 atau BA hasilnya 0, kan sama aja. Ya. Ini adalah akibat satu dari teorema 11. Dua bentuk kuadratik. Ya. Contohnya kita akan tunjukkan akibat satu teorema 11. Saya punya bentuk jumlah kuadrat. Nah, ini jumlah kuadrat yang sudah kita uraikan minggu lalu menjadi dua komponen ini. Di mana ini bisa ditulis menjadi Y transpos Y. Ya, yang ini jadi ini, gitu. Yang ini Y transpos per NJY. Jika Y berdistribusi normal mu J, sigma kuadrat I, nah berarti apa? Mu tebalnya itu mu J, berarti apa? Y1 sampai Yn itu identik dalam mean dan variansi, gitu, dan saling independen. Nah, itu asumsi yang dibentuk ini. Ya. Nah, menurut akibat satu, bentuk kuadratik yang ini kan bentuk kuadratik, diperoleh dari sigma YI min Y bar kuadrat. Dan bentuk kuadratik ini diperoleh dari mana nih? NY bar kuadrat. Nah, ini dua bentuk kuadratik. Nah, buktinya di mana? Ini. Ya, jadi yang ini diurai menjadi ini, bentuk matriknya. Yang ini diurai menjadi itu, bentuk matriknya. Ya kan? Berarti kita cukup cek apa? A dikalikan sigma, sigmanya ini dikalikan dengan B. Apakah hasilnya matrik 0? Ya, kita lihat A-nya ini I min per NC dikalikan B. Karena apa? Sigma kuadrat I hilang nanti. Ini dari mana buktinya? Dari akibat satu teorema 11. Kan cukup dicek A kali B. Boleh B kali A. Sama aja. Ini nilainya 0 ini. Ya, kemarin sudah saya tanyakan, I dikali seper NC hasilnya seper NC. Seper NC dikali seper NC hasilnya tetap seper NC karena dia idempoten. Kemarin sudah dibuktikan. Ya, sudah dibuktikan kemarin. Seper NC kali seper NC itu adalah tetap seper NC karena idempoten. Kalau begitu nilainya ini menjadi seper NC min seper NC hasilnya 0. Nah, karena A kali B itu 0, berarti dua bentuk kuadratik ini saling independen. Tidak lain, ini dan itu independen. Gitu ya. Itu ilustrasinya ya. Sekarang teorema 12. Teorema 12. Jika Y berdistribusi normal N variat, min-nya mu, kovariansinya sigma kuadrat I. Nah, ini saya tahu. Mu-nya di sini tuh tidak harus identik, boleh tidak identik. Jadi min-nya Y1 itu mu1, min-nya Y2 itu adalah mu2, boleh begitu. Jadi lebih umum dikit ini ya. Tapi kovariansinya identik dalam variansi. Dan independen. Nah, itu yang penting ya. Yang perlu dicatat di sini. AI matriks simetri ranknya RI. Jadi A1 punya rank R1. A2 punya rank R2. Untuk I1 sampai K. Berarti kita punya matriks simetri sebanyak K. Dengan rank masing-masing RI. Ya. Bentuk kuadratik ini bisa saya tulis menjadi
jumlahan dari bentuk kuadratik itu. Jadi Y transpos AY bisa diubah menjadi ini. Kenapa? Karena kita punya ini. Jadi kalau A-nya saya ganti sigma AI, ini saya ganti sigma AI, maka sigmanya bisa keluar kan? Jadi sigma I1 sampai K, tinggal transpos Y, AI, Y. Jadi ini berlaku sama apabila A-nya itu jumlahan dari AI. Tinggal mecah aja, ini diganti dengan sigma AI, sigmanya keluar, sudah jadi ini. Maka A-nya ini akan simetri juga. Ringnya adalah R, di mana R itu jumlahan dari RI. Nah, jumlahan dari RI. Kenapa? Kalau ini saya tanyakan ring dari A, itu kan sama aja ring dari ini. Ring dari ini itu sama saja sigma I1 sampai K ring AI. Karena ring AI itu adalah RI, maka menjadi sigma RI. I-nya 1 sampai K. Itu adalah ring A. Nah, sigma RI itu saya lambangkan dengan R saja. Jadi kalau ringnya A itu adalah R, berarti R-nya pasti jumlahan dari RI. Ya, jumlahan dari RI. Itu yang dimaksud. Nah, ini akibat yang pertama, ini sudah kita buktikan di kuliah kemarin ya, pertemuan 9 itu. Ini kan bentuk kuadratik dibagi sigma kuadrat, karena sigma kuadrat itu berhubungan dengan distribusinya Y. Nah, Y kan? Nah, maka ini akan menghampiri distribusi chi-square non-sentral. Nah, dengan derajat bebasnya RI. RI itu adalah rank dari AI. Nah ya, dari mana ini? Nah, punya rank RI kan? AI punya rank RI. Jadi ini berdistribusi chi-square non-sentral derajat bebasnya RI. Parameter non-sentralnya mu I dikalikan AI dikalikan mu transpos dikalikan AI dikalikan mu per 2 sigma kuadrat. Nah, ini dalilnya pakai teorema berapa kemarin? Yang akibat itu. Saya tak tunjukkan ya. Nah, ini nih, akibat 2. Akibat 2 teorema 9. Nah, ini kan Y berdistribusi normal mu, sigma kuadrat I. Loh, lihat, sama kan? Maka Y transpos AY, nah ini kan bentuk kuadratik dibagi sigma kuadrat menghampiri distribusi chi-square non-sentral derajat bebasnya R, di mana R itu adalah rank dari A. Kalau tadi kan AI, berarti rank dari AI namanya RI. Mu transpos A mu per 2 sigma kuadrat. Tuh, sama. Dengan akibat 2 teorema 9 buktinya. Ya, dengan akibat 2 teorema 9, maka kita peroleh buktinya. Ya, terus yang kedua, ini sama ini independen. Gimana cara membuktikannya? Ya nanti cek AI dikalikan apa? Sigma, sigmanya diganti ini. Sigma kuadrat I, berarti kan sigma kuadrat I, dikalikan AJ, itu harus 0. Untuk I tidak sama dengan J, ya, 0. Maka dua bentuk kuadratik ini dikatakan independen. Ya. Nah, karena di sini bentuknya dipilih khusus sigma kuadrat I, berarti apa? Cukup dicek perkalian AI sama AJ-nya aja. Itu harus 0. Ya. Jadi hasil-hasil ini itu diperoleh jika dan hanya jika 2 dari 3 pernyataan berikut ini dipenuhi. Itulah maksudnya. Pertama, pakai syarat AI-nya idempoten dan perkalian AI kali AJ 0. Ini yang menjamin independen. Nah, dua bentuk kuadratik independen. Nih. Dalilnya ini tadi, teorema berapa? Nah, akibat 1 teorema 11.
dua bentuk kuadratik dikatakan independen jika A kali B-nya 0. Nah ini buktinya kan, AI kali AJ 0. Maka dua bentuk ini independen. Ya, ini ya. Kemudian bentuk yang ketiga. Ketiga ini sebenarnya dari sini. Kalau ini pakai AI, ini pakai A. Di mana A itu jumlahan dari AI. Nah, jumlahan dari AI. Dibagi sigma kuadrat, maka ini pasti berdistribusi Chi square non sentral. Derajat bebasnya R, rank dari A. Nah, rank dari A itu kan R, di mana R itu jumlahan dari RI. Cuma tidak saya tulis di sini ya. Jumlahan dari RI. Ya. Dikalikan mu transpos A mu per 2 sigma kuadrat. Ini dari akibat 2 teorema 9. Ya, akibat 2 teorema 9. Ya. Lihat ini, A-nya jumlahan dari AI, R-nya jumlahan dari RI. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah terbukti itu sebenarnya. Jadi buktinya mengacu teorema 9 tadi. Yang ini sama ini teorema 9, yang ini sama ini pakai ini tadi. Nah, pakai akibat 1 teorema 11. Maka terbukti sudah. Ya. Oke, saya kira ini untuk distribusi bentuk kuadratik sudah selesai. Ya. Kemarin saya sudah memberikan pertanyaan tentang ini sudah dijawab. Ya. Di soft skill-nya sudah diuraikan ini. Termasuk ini juga sudah. Ya, menghitung varian S kuadrat ini juga sudah. Ya, silakan dipelajari kembali ya. Oke, saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.